Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih di dalam Yesus Kristus dimanapun kita berada. Hari ini Senin 24 Februari 2025 kembali kita bersekutu dalam program kita yaitu saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama, yang merupakan program dari Dewan PKLU. Pertama-tama, perkenalkan saya Ibu Purwanti Wagimin, anggota PKLU GPIB Jemaat Gracia Bekasi. Heran Allah memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kuasanya, Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari Bapak, Ibu, Opa, Oma, sebelum membaca Alkitab, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas perkenanan-Mu, sehingga kami dapat bersekutu dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 16. Yang tertulis: Lalu aku tiba di Yerusalem. Sesudah 3 hari di sana, aku bangun pada malam hari bersama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang diberikan Allahku dalam hatiku untuk kulakukan bagi Yerusalem. Bahkan tidak seekor binatang pun bersamaku selain yang kutunggangi. Pada malam hari itu, aku keluar melalui pintu gerbang lembah ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang bongkar dan pintu-pintu gerbang yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat melewati tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali dan masuk melalui pintu gerbang lembah. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu ke mana aku pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apapun kepada orang Yahudi, baik kepada para imam, para pemuka, para penguasa, maupun para petugas lainnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan pada pagi hari ini bertemakan rahasia rencana Tuhan. Menurut KBBI, rahasia adalah
sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui oleh orang lain. Setibanya Nehemia di Yerusalem, ia tidak menyampaikan kepada siapapun tentang tindakan yang akan dilakukannya. Memang tidak disebutkan apa yang menjadi alasan atau dasar bagi Nehemia merahasiakan hal ini. Pada ayat-ayat sebelumnya, Nehemia telah merencanakan hal yang akan dikerjakan ketika di Yerusalem. Namun dalam perikop ini, Nehemia menyimpan rencana yang akan dilakukan kepada orang-orang yang ada di Yerusalem, bahkan disebutkan termasuk kepada binatang. Nehemia menyampaikan bahwa yang menjadikan rencana adalah bagian dari rencana Allah untuk menolong dan memulihkan orang Yerusalem yang sedang berada dalam kesulitan dan celah. Oleh karena itu, ia memuai dengan melihat situasi dan kondisi tembok-tembok yang telah roboh dan terbakar di berbagai tempat. Tujuan dari proses mengamati adalah untuk menemukan masalah yang sesungguhnya sehingga bisa merencanakan pekerjaannya. Ia tidak mau mencari dengan bertanya dan menyampaikan rencananya kepada orang lain, supaya ia sungguh-sungguh dapat mengerti dan mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan untuk ia kerjakan. Melalui bacaan ini kita diajarkan bahwa kita tidak mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Namun yang pasti rencana Tuhan adalah rencana yang baik dan penuh dengan damai sejahtera untuk kita. Yang bisa kita lakukan adalah berupaya untuk mengerjakan yang menjadi bagian dalam hidup. Jika ada masalah dan pergumulan dalam hidup, maka kita perlu untuk mencari sumber masalah dan merencanakan tindakan yang akan dikerjakan dengan pimpinan hikmat dari Tuhan. Kita tidak hanya diam dan menunggu, tetapi kita diajar untuk mengamati dengan seksama dan mengambil keputusan yang tepat. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya, jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak Ibu, Opa Oma, sebelum kita mengakhiri program ini, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu melalui sabda bina umat pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, serta hikmat kepada kami kaum lanjut usia di GPIB dimanapun kami berada. Kami mau menyerahkan seluruh sisa hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia, juga pemerintahan,
mulai dari pusat hingga ke daerah. Karuniakan kepada mereka hikmat dan pengertian, sehingga mereka melakukan tugas dan tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini berdasarkan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja kami GPIB di mana kami bernaung. Tuhan tolong campur tangan dalam segala program Pelkat PKLU GPIB yang telah dirancangkan sepanjang tahun ini dari tingkat Dewan Mupel sampai tingkat Dewan Sinodal bisa terlaksanakan dengan lancar dan baik. Dan biarlah Tuhan jadikan sisa hidup kami menjadi bermakna dan berkat bagi banyak orang sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali.